Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siska pada Mapel Bahasa Indonesia kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu teks eksplanasi. Ya, bab kedua kita ini sebelum kita melaksanakan PTS kita harus menyelesaikan sampai dengan bab 2 ini. Sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian? Masih sehat, masih semangat, tetap jaga kondisi ya. Jangan keluar-keluar dulu, jangan bosan-bosan di rumah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat untuk belajar. Ibu mulai. Untuk teks eksplanasi ini pada pertemuan pertama ada beberapa KD yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama KD 3.3, di mana kalian harus mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi baik itu lisan maupun tulisan. Yang kedua, yaitu KD 4.3, kalian harus bisa mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian, apa yang harus kalian pahami? Yang pertama, kalian harus bisa memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang kalian dengar maupun dibaca. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira sudah pernah mendengar kata eksplanasi? Mungkin kalian asing karena waktu SMP belum pernah ada. Atau kalian mungkin sudah pernah baca-baca kira-kira eksplanasi itu apa ya? Jadi, arti kata eksplanasi dalam bahasa Inggris dari kata explain yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Kemudian explanation yang artinya keterangan atau penjelasan. Jadi, apa sih teks eksplanasi itu? Kita mulai bahas ya. Nah, kalian bisa membaca di sini. Jadi teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan maupun peristiwa sosial yang terjadi. Jadi di mana eksplanasi itu menjelaskan baik itu proses ataupun sebab akibat suatu fenomena itu terjadi, baik itu fenomena alam, fenomena sosial atau pengetahuan. Jadi eksplanasi itu berisi fakta yang dapat menjawab tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Bisa dipahami? Eksplanasi itu menjelaskan, jadi menjawab tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, mengapa suatu itu bisa terjadi. Contohnya, kalian lihat gambar di atas. Gambar ini kira-kira gambar apa di sini? Ini adalah gambar tsunami, bisa. Atau banjir bandang. Kalau banjir bandang tidak mungkin sehebat ini ya. Ini lebih ke tsunami. Jadi, mengapa tsunami itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya sampai bisa terjadi? Nah, itu yang dinamakan eksplanasi. Jadi, eksplanasi itu menjelaskan sebab akibat atau proses kejadian baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Bisa dilanjutkan? Nah, jadi di dalam eksplanasi, apa saja yang dijelaskan di dalamnya? Bisa itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam contohnya apa di sini? Ada gunung meletus, gunung berapi, kemudian gerhana matahari. Nah, ini hal-hal fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita. Ini masuk ke kategori fenomena alam. Kemudian fenomena sosial.
Bisa saja itu tawuran, kemudian ini anak yang putus sekolah, bisa saja atau tunawisma atau dan lain sebagainya, atau banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Jadi, di dalam teks eksplanasi itu dia bisa saja menjelaskan fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam itu banyak sekali. Ada hujan badai, ada gerhana matahari, gerhana bulan, atau fenomena terjadinya pelangi. Kalau fenomena sosial kaitannya dengan masyarakat, bisa saja pengangguran, bisa saja tawuran, atau bisa saja apa misalnya fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya maraknya maling, bagaimana bisa terjadi, kemudian apalagi masih banyak lagi fenomena yang terjadi di lingkungan baik itu alam dan sosial. Nah, itu nanti bisa sebagai bahan membuat teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu menyajikan informasi berupa fakta dan urutan kejadian, atau namanya adalah kausalitas. Di mana eksplanasi itu jadi di dalam teks eksplanasi itu isinya harus berupa fakta. Fakta itu hal yang sudah terjadi, yang benar-benar terjadi. Kemudian urutan kejadian. Jadi isinya selain fakta, dia juga proses kejadiannya. Bagaimana? Ini contohnya. Kalimat yang berupa fakta. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya. Nah, ini kira-kira isinya apa ini? Jadi ini peristiwa-peristiwa yang terjadi sebenarnya. Kemudian ini urutan kejadian. Proses penyembuhan penyakit anemia. Bagaimana proses penyembuhannya? Ini dijelaskan ini berupa teks eksplanasi. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Di buku paket kalian juga sudah ada banyak sekali contoh. Nah, jadi Ibu tegaskan lagi dalam teks eksplanasi itu isinya fakta dan urutan kejadian atau proses kejadian. Kemudian apa itu ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, kalau eksplanasi itu harus sifatnya adalah ilmiah. Artinya bersifat ilmu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh kita opini kita sendiri atau subjektif. Kemudian harus logis, masuk akal sesuai dengan logika. Kemudian objektif, nah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah ya, berarti cirinya ada tiga, harus ilmiah, logis, dan objektif. Ya, gagasan umum dan fakta penting. Nah, jadi KD yang kedua tadi, kalian harus bisa mengetahui gagasan umum dan fakta-fakta penting yang ada dalam teks eksplanasi gagasan umum. Nah, gagasan umum itu sama saja dengan ide pokok, gagasan utama. Kemudian, nah ini contohnya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam, bla bla bla, sampai dengan paragraf terakhir. Kira-kira gagasan umumnya apa di sini? Sudah jelas ya. Kalau di sini yang dibahas adalah dampak penyebaran virus SARS yang terhadap bisnis perhotelan. Jadi di sini yang dibahas itu secara umum itu dampak dari virus SARS ini terhadap bisnis perhotelan. Di mana letak dari gagasan umum ini? Ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat deduktif. Betul sekali. Kalau gagasan umumnya ada di akhir, namanya kalimat induk. Nah, selain gagasan umum, kalian juga harus tahu kalau dalam teks eksplanasi itu juga memuat fakta penting. Fakta itu apa? Fakta itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri dari fakta. Nah, kalian pahami baik-baik. Ciri-cirinya yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya.
Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif. Artinya apa? Dia berupa angka. Kalau dalam suatu kalimat, suatu paragraf, dia isinya hal yang sudah terjadi, isinya berupa angka atau berupa pernyataan dari ahli atau orang yang sudah melakukan penelitian, kemudian mempunyai data yang akurat baik itu waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa, kemudian berasal dari narasumber yang terpercaya, berarti itu termasuk ke dalam kalimat fakta. Ingat-ingat ya, kalau fakta itu dia biasanya berupa kuantitatif atau kualitatif, berasal dari sumber yang terpercaya, bisa berupa tanggal, waktu, tempat, peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya di sini, Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini termasuk kalimat fakta. Di situ ada angka, benar-benar sudah terjadi, ya kan? Nah, jadi kalian harus bisa membedakan. Selanjutnya, nah, struktur dari teks eksplanasi. Kita membahas sedikit tentang strukturnya. Jadi, struktur dari teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua ada proses kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Ingat-ingat, identifikasi fenomena, kemudian proses kejadiannya, dan ulasan. Identifikasi fenomena berisi latar belakang dan sesuatu yang akan dijelaskan dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Jadi, nanti kalian menjelaskan latar belakang dari fenomena itu nanti ada pada bagian identifikasi fenomena. Jadi isinya adalah latar belakang kenapa hal itu terjadi, kemudian bisa definisinya, kemudian sejarah atau asal-usulnya. Kalau proses kejadian berisi perincian proses atau sebab terjadinya fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Jadi di sini nanti dijelaskan bagaimana prosesnya, kenapa bisa terjadi, kemudian mengapa, bagaimana, kemudian ulasan. Kalau ulasan itu berisi tanggapan si penulis dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Nah, ini contohnya, kalian bisa membacanya sendiri. Kemiskinan adalah, nah ini berarti berupa apa di sini? Definisi. Jadi, identifikasi fenomena bisa berupa definisi, latar belakang, kemudian asal-usulnya. Ya, di sini yang dibahas adalah tentang fenomena sosial. Kemudian selanjutnya ada proses kejadian. Nah, kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor, salah satunya adalah dan sampai akhir ini. Jadi, proses kejadiannya, kenapa hal itu bisa terjadi, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir adalah ulasan. Ulasan berisi tadi apa? Tanggapan si penulis. Seharusnya, nah ini berupa saran, seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki, sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan. Nah, sampai akhir. Ini berisi ulasan. Ulasan itu bisa tanggapan, bisa saran yang disampaikan oleh si penulis. Jadi, struktur dari teks eksplanasi itu ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Latar belakang, prosesnya, dan tanggapannya. Kemudian, nah sudah selesai. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Yang intinya, eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Kemudian ada ciri-cirinya, kemudian ada apa saja yang harus ada dalam teks eksplanasi. Ada kalimat fakta, kemudian berupa apa? Gagasan utama tadi yang dibahas di awal. Nah, ini menyajikan fakta dan urutan kejadian.
Nah, strukturnya ada identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian, dan ulasan. Berikut. Sudah selesai untuk materi pertemuan pertama ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian menuliskan di kolom komentar. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Kalian bisa mencernanya dengan baik dan memahami materi kali ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.